Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hakim akan menjelaskan tentang praktikum transaksi di MISQL dan ERD, Entity Relationship Diagram. Seperti pada pengerjaan sebelumnya, kita sudah mempunyai ERD-nya dari rumah sakit, administrator, daftar, dokter admin, obat, dan pasien. Untuk itu sebelumnya kita harus menyiapkan XAMPP untuk memulainya. Itu wajib untuk dilakukan sehingga bisa mengakses localhost PHP admin. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi, yaitu ini tipe dari rumah sakit ini harus bisa, tipenya itu harus InnoDB. Kalau tidak, maka tidak akan terdukung. Selanjutnya, untuk bisa melakukan transaksi, yaitu commit, itu akan melakukan perubahan data pada ERD ini. Misalkan kita akan menambahkan pasien, itu kita bisa menggunakan commit tersebut. Itu menggunakan begin, start transaction, dan bla bla bla. Kita akan mulai dengan commit yang ada. Commit untuk rumah sakit, kita klik rumah sakit. Lalu membuka rutin. Nah, di sini saya sudah membuat transaksinya. Kita mulai yang transaksi pertama. Kita lihat routine name, transaksi 1, tipenya prosedur, parameternya tidak ada. Lalu definisinya ini dia, begin, start, transaction, titik koma, masukkan ke pasien yang ada di pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Value-nya di pasiennya 6, namanya Tito, Impakis, dan selanjutnya select all from patient N. Itu artinya menampilkan semua dari pasien. Kita akan coba execute, atau enggak execute-nya dari execute-nya dari coba pasien, menggunakan SQL lokal transaksi 1. Nah, di sini sudah berubah. Nah, nomor 7 tadi sesuai kode yang ada. Lalu misalkan kita menambah transaksi 2. Bedanya dengan transaksi 1 yaitu menggunakan commit. Commit itu baru ada perubahan. Nah, di sini transaksi 2 sama seperti transaksi 1. Kita coba SQL call transaksi 2. Ini duplicate entry. Nah,
ini terjadi duplikat. Kita lihat ini berapa? 7, lalu ini berapa? 6. Kita lihat di pasiennya yang 7-nya sudah ada. Kita coba hapus dulu. Nah, sekarang coba SQL transaksi 2. Yang penting itu harus adanya commit dalam kode ini. Jika di transaksi 1 nggak ada commit, maka di sini ada commit, maka itu sudah berhasil. Maka pasien, nah 7 tadi sudah ada. Selanjutnya kita akan menggunakan rollback. Rollback itu apa? Itu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Dengan menggunakan commit. Kita coba lihat, saya memasukkan lewat transaksi 3. Seperti biasa, transaksi 3, prosedur, parameter tidak ada, dan definisinya kita menggunakan ini. Begin start transaction, update pasien, update ke pasien dengan nama pasien Dana. Ini artinya update pasien dengan nama pasien Dana di ID pasien 3, maka harus melakukan rollback. Kita coba ini transaksi 3 di pasien lagi. SQL transaksi 3. Nah, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena update pasiennya tidak terlalu jelas dalam perintah. Maka kita harus menambahkan sesuatu pada rollback tersebut, yaitu menambah update pasien, bukan hanya memasukkan pasiennya saja. Di update pasien, set nama pasien yang baru Deden, di mana di ID pasien 3. Kita lihat di sini pasiennya ini Deden. Nah, kita coba ubah nomor 4. Nah, kita coba nomor 4. Coba bunga. Nah, coba di pasiennya execute. Nih nomor 4 sudah ada bunga. Jalan ABC. Yang tadinya bukan bunga sekarang sudah berubah menjadi bunga. Lalu kita ke checkpoint. Itu merupakan titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah disimpan dari rollback. Jadi kayak seperti checkpoint sebelum menggunakan rollback. Dengan cara yang gimana? Saya membuatnya dari transaksi 5. Seperti biasa, rutin namanya transaksi 5. Kita besarkan biar kelihatan. Nah, di sini parameter tidak ada dan definisinya
begin start transaction, masukkan pasien, ID pasien, nama pasien, bla bla bla, value nya 9, anak Jalan Amanda nomor 1, save poinnya poin 1, lalu insert into pasien, value nya seperti biasa. Nah, yang di bawah value itu ada perbedaannya, save point poin 1. Kalau di sini ya save point poin 2, maka rollbacknya juga harus ke poin 2, tidak bisa poin 1. Insert into pasien, valuesnya 11, Lutfi yang namanya commit, maka yang terakhir harus commit. Kita lihat execute, duplikat. Nah, di sini terjadi duplikat 9 dan 11. Kita ubah dulu lah. Kita coba jangan 9 ya. Di sini 10, 11, ya jangan 12, 13. Namanya ini yang 10, tidak tidak. Kita coba. Nah, di sini execute. Nah, ID pasien 11 dan 13 di execute, 10 dan 13 di execute, sedangkan 12 tidak di execute karena dilakukannya rollback. Jadi yang tengah itu tidak di execute, tidak ditampilkan. Untuk melakukan trigger, bisa menggunakan di desainernya. Nah, di sini sebelumnya itu hanya ada dokter, pasien, dokter, administrator, dokter admin, sedangkan obat dan transaksi tidak ada. Untuk melakukan trigger, kita harus membuat dulu tabel baru, yaitu obat dan transaksi obat. Nah, di sini ada obat, transaksi obat. Strukturnya misalkan kita sudah sampai ke, dan di obat itu ada ID obat, kode obat, nama obat, harga stok. Dan di transaksi obat, tabel transaksi obat yang baru ada di transaksi, di pasien, di obat, jumlah, total harga. Sehingga di desainer ini akan muncul obat dan transaksi. Sebelumnya ini itu tidak muncul untuk relationship-nya. Relationship ID pasien itu ada di pasiennya itu sendiri. Maka kita membuat create relationship dengan reference key-nya dari pasien, ID pasien, menuju transaksi obat ID pasien, dan obat juga referensinya dari obat ID obat ke ID obat transaksi obat. Maka hasilnya seperti yang terlihat. Sebelumnya mungkin ada yang tidak, misalkan tidak muncul tabelnya, maka bisa dilihat di sebelah sini.
So hide tables. Nah, awalnya ini tidak terchecklist, sekarang ini harus diceklis semua, maka sudah muncul. Untuk menambah trigger pada transaksi, biasa ada orang yang membeli obat, kita mulai dari rumah sakit, trigger nah sebelum di trigger gitu kita membuat dulu obatnya di sini. Obat itu seperti biasa, yaitu insert into ID obat, valuesnya 1, kode obat A001, nama obat amikacin, harga 20.000, dan stok valuesnya, dan membuat 3 isinya 3. Nah, di rumah sakit ini kita baru membuat trigger, yaitu misalkan membuat triggernya jual. Nah, tabelnya untuk transaksi obat, time-nya sesudah, event-nya insert. Ini misalkan update obat pada stok sama dengan stok dikurangi new jumlah, dimana ID obat sama dengan ID obat. Nah, setelah membuat trigger ini, kita masuk ke transaksi obat. Atau di rumah sakit saja bisa. SQL insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah. ID transaksi itu terletak pada transaksi obat, ID pasien ada di ID pasien, ID obat ada di ID table obat, jumlah, total belanja. Valuesnya baru desi, ID transaksinya 0. ID pasiennya misalkan 2, 1 aja, 1 aja. ID obatnya amoxicillin berarti nomor 2. Jumlahnya berarti kita misalkan beli 3, total belanjanya kita isi 0 saja. Nah, kita execute. Total belanja invalid. Kenapa bisa seperti itu? Insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan total belanja. Oh, ini. Nah,
berarti ada yang salah. Unknown column total belanja invalid itu di obat kali ya, di strukturnya. Total belanja itu dari mana ya, aku lupa lagi. Oh, total harga, sorry. Insert into transaksi obat. ID saksi, masukkan ID transaksinya. Ini ID pasien, ID obatnya, jumlah, total, harga dimasukkan. Nah, values-nya ID transaksi manual, ID pasien 1, ID obatnya yang kedua amoxicillin, berarti totalnya pembelian total 3, total belanjanya 0, total harga berarti. Kita execute. Nah, transaksi obat bagaimana? Dari itu kita bisa lihat dari ID obatnya itu sendiri. Nah, ini asalnya ini 15 nih stoknya, sekarang sudah berkurang menjadi 12. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.